setiap kami orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami mau bangkit, kami mau merayakan bahwa hari ini Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sungguh Dialah Yesus, kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia luar biasa, Dia ajaib untuk kita. Kami bangkit kudus-Mu
berada, kemanapun kita akan pergi, di situ pasti mujizat Tuhan akan terjadi. Sungguh, biarlah api kemuliaan Tuhan itu dilimpahkan atas kita, supaya kita bersemangat maju untuk Tuhan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru dan aku menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersaksi, oh kasih
saudara, mari kita maju bersama Tuhan. Dan biarlah ketika kita bilang bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah berpaling. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan apapun, sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap Engkau Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
satu-satunya juru selamat kita. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah Tuhan kami mau lebih dekat lagi. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Karena Kau Yesus, Kau Yesus tak pernah tinggalkanku. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu pegang tanganku. Kau juru selamat kami Tuhan, dan kami mau dekat denganmu Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, jangan pernah tinggalkan kami. Kami mau pegang selalu tanganmu Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Dan kami mau bilang bahwa sekali Yesus tetap. Oh Yesus, bahwa Kau Yesus selamanya Tuhan. Dari Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang kuat. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya Yesus. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus selamanya Yesus untuk setiap kami. Tuhan, kami mau dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Ketika dulu Engkau bekerja, Engkau berkarya di tengah umat-Mu, saat ini pun juga. Roh Kudus, ketika Engkau dulu bekerja di tengah umat-Mu, di tengah murid-murid Kristus, gereja-gereja mula-mula, maka saat ini pun Engkau berkarya di tengah kami. Maka biarlah hari ini Kau bangkitkan kami, Kau bakar kami dengan api kuasa-Mu, dengan semangat yang baru untuk kami pun bekerja di ladang Tuhan. Kalau dulu Engkau menyatakan tanda-tanda ajaib, saat ini juga di tengah gereja-Mu di tempat ini Engkau nyatakan. Maka Bapa, saat ini biarlah kami mendengar suara-Mu, kami terima kehendak-Mu, dan berilah kami hati yang lembut, hati yang taat untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara silakan duduk. Wah. Kita sudah beberapa waktu lamanya bersama-sama menelusuri jejak gereja mula-mula ya dari Kisah Para Rasul. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampai di bagian terakhir dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, kalau kita perhatikan apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, itulah yang namanya gereja. Itulah yang namanya kumpulan orang-orang percaya. Termasuk saudara dan saya, kita semua, kita adalah bagian dari gereja yang satu. Kita bagian dari tubuh Kristus di seluruh dunia. Ya, sepanjang zaman kita semua satu di dalam Tuhan Yesus. Maka apa yang sudah kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita juga saat ini. Kita gereja yang hidup kan? Kita mau jadi gereja yang hidup. Bukan gereja yang sekedar organisasi, bukan hanya sekedar gedung di mana orang masuk lalu duduk, dengar khotbah lalu pulang. Dan tidak terjadi apa-apa. Kita nggak mau seperti itu kan? Atau ada yang mau? Ada yang mau cuman pokoknya ke gereja, duduk, diam, dengar, lalu pulang. Saya yakin tidak. Ya. Kita tentu mau mengalami kehidupan gereja yang betul-betul hidup. Nah, hari ini mari kembali ya. Kita review sekilas, kita lihat sekilas ya. Kalau kita lihat kehidupan gereja, itu diawali dengan sebuah misi. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau apa? Bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi. Inilah awal dari gereja. Inilah starting pointnya. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita dan kita menjadi saksi Kristus. Itulah saat dimana kita betul-betul hidup. Maka sekarang mari kita pikirkan, sudahkah aku menerima kuasa Roh Kudus itu? Sudahkah aku berjalan bersama Roh Kudus tiap hari? Kalau kita lihat kehidupan di dalam Kisah Para Rasul semuanya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul-rasul dipimpin Roh Kudus, jemaat dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dari situlah timbul gerakan. Gerakan luar biasa, bayangkan dari sekelompok orang di Yerusalem sampai akhirnya kemana-mana. Sampai buahnya salah satunya ya kita ini di sini, di Indonesia. Jaraknya berapa, nggak tahu saya berapa kilometer dari Yerusalem ke sini. Jarak yang begitu jauh terlampaui. Sampai sekarang bisa dibilang hampir seluruh dunia sudah dengar berita Injil. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja.
Maka mari kita betul-betul rindukan ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, selalu minta Roh Kudus pimpin aku hari ini. Roh Kudus tuntun aku hari ini. Kalau ada yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mintalah. Minta dengan kehausan yang sungguh-sungguh. Tuhan pasti berikan. Kalau saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau melayani. Aku mau jadi saksimu. Baptiskan aku dengan Roh-Mu. Pasti diberi. Tidak mungkin tidak, karena itu janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan ya dan amin. Dan ketika saudara mengalaminya, saudara akan merasakan kehidupan yang luar biasa. Penuh dengan kuasa. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 itu menjadi kenyataan ketika tiba hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan ketika itu di Yerusalem. Ya, murid-murid sedang berkumpul, 120 orang berkumpul. Banyak ya, 120, bukan 12 loh ya. 120 yang berkumpul. Dan mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus, mereka berbicara di tengah orang banyak. Bayangkan saudara 120 orang loh, rame ya. Ketika itu banyak orang sedang berkumpul di Yerusalem juga. Karena sedang ada hari raya ya. Pentakosta itu sebetulnya hari rayanya orang Yahudi. Orang-orang berkumpul dan mereka dengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara. Mereka bersaksi. Dan ketika itu berapa orang yang bertobat hari itu? Masih ingat? 3 orang. 3.000 orang laki-laki. Enggak tahu yang perempuannya berapa. Berarti lebih dari 3.000 lah. Banyak. Nah, jadi janji Tuhan itu digenapi. Nah, kemudian maka terbentuklah gereja mula-mula. Ya, 3.000 sekian orang. Banyak ya. Nah, kita lihat mereka hidupnya seperti apa? Masih ingat Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47? Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, inilah kehidupan jemaat mula-mula. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang bersaksi dan mereka hidup di dalam yang namanya sebuah persekutuan. Ya. Gereja mula-mula seperti apa sih? Gitu ya. Gini saudara, gereja yang ada seperti sekarang yang kita lihat, yang ada di mana-mana, ada gedungnya, lalu orang masuk, duduk seperti ini, itu baru ada beberapa abad setelah yang kita baca ini. Setelah gereja diterima oleh negara, ya, Kekaisaran Roma waktu itu, kekristenan diterima, barulah setelah itu muncul gereja yang seperti ini.
gedung yang besar, lalu orang-orang duduk rapi di dalam. Sebelum itu bagaimana modelnya gereja yang bersekutu ini? Nah, ini yang penting untuk kita sadari dan kita pelajari dan kita perlu kembali ke situ sebetulnya. Mereka ketika itu ada di rumah-rumah. Minggu lalu penginjilan sih sempat ceritakan juga ya. Gereja waktu itu biasanya di rumah-rumah. Ada orang yang membuka rumahnya untuk jadi tempat berkumpul. Makanya di sini kan dikatakan di rumah masing-masing mereka memecahkan roti. Biasanya kan ada satu ruangan gitu, ya enggak sebesar inilah, namanya juga di rumah. Di situ berkumpul berapa orang, ya mungkin 10 orang, mungkin 20 orang. Biasanya mereka akan duduk melingkar begitu, sekeliling ruangan. Nah, jadi berhadapan mereka. Bisa saling menatap wajahnya. Kalau sekarang yang saudara tatap wajahnya siapa? Cuman saya, satu. Kalau dulu enggak. Mereka saling memandang wajah masing-masing, saling tersenyum. Coba toleh kanan kiri dulu senyum. Gitu. Itu gereja. Ya. Saling sapa. Ketika memuji Tuhan, kalau tadi saudara memuji Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Lihat siapa? Lihat singers sama WL beberapa orang di depan. Kalau dulu enggak. Ketika nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Saling menatap, Tuhan Yesus tidak berubah. Mereka saling menguatkan. Nyanyian pujian itu saling menguatkan. Asik ya kalau kayak begitu ya. Gimana caranya supaya itu terjadi? Kalau di sini enggak bisa saudara, susah. Paling cuma tolah-toleh dikit-dikit ya kan. Masa mau puter-puter gini, enggak enak juga ya. Nah, makanya perlu persekutuan di rumah. Perlu kelompok-kelompok kecil. Kalau di sini biasa kita sebut FisherNet Ministry ya. Pelayanan FisherNet, kelompok kecil. Di tempat lain mungkin disebut Komsel, ada yang nyebutnya KTB, apa macam-macam lah. Pokoknya kelompok-kelompok di mana kita berkumpul, bersekutu, saling menguatkan, dan di situ ada pengajaran juga, belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena kelompoknya kecil, maka ketika mereka belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, enggak cuma seperti khotbah sekarang. Kalau sekarang saya ngomong, saudara cuma mendengar. Kalau enggak ngerti, paling pulang dengan penasaran, tadi itu apa ya maksudnya? Gitu ya. Kadang-kadang mau tanya juga, malu tanya, gitu kan. Tapi ketika itu enggak, karena kelompoknya kecil, mereka bisa ngobrol. Kalau enggak ngerti, bisa tanya. Nah, ini ayo kita wujudkan, ya. Bukan berarti saya bilang minggu jangan kumpul di sini, bukan. Tetap ya. Tapi di lain hari, di lain waktu, berkumpullah seberapa yang bisa berkumpul. Bentuklah kelompok-kelompok, saling mendoakan ya. Supaya kehidupan kita seperti gereja pada mulanya. Ya. Dan itu asik saudara. Ya. Itu sesuatu yang menggairahkan, yang menguatkan, ya. Nah, dan kehidupan jemaat yang seperti ini itu penuh dengan kesaksian hidup. Maka terjadi yang dicatat di Kisah Para Rasul 5. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Nah, saya bacakan ayat 12 sampai 14. Banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak.
Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Oke, sampai situ. Di sini kita melihat ada banyak mukjizat terjadi. Ya. Berita Injil tersiar sampai kemana-mana sehingga banyak orang berdatangan. Ya. Dan jumlah mereka bertambah. Ketika kita lakukan kehidupan gereja yang benar, yang hidup, yang penuh dengan kesaksian, di dalam sebuah persekutuan yang erat, kita pasti berbuah. Kita akan berbuah-buah. Percayalah. Nah, itulah kehidupan jemaat mula-mula. Tetapi mereka saat itu masih di Yerusalem saja. Ya. Mereka masih di satu kota. Mereka belum tersebar kemana-mana. Nah, kehidupan jemaat ternyata tidak hanya yang kita lihat tadi yang enak gitu kelihatannya ya, yang menyenangkan. Ternyata enggak seperti itu saja. Ada tantangannya. Ingat Stefanus? Stefanus dibunuh, dilempari batu. Dan itu adalah awal dari aniaya besar di Yerusalem. Ya, dia martir pertama. Dan diikuti oleh banyak yang lain. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 8, ya, ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka mulai tersebar ya. Karena apa? Karena ada aniaya di Yerusalem. Sampai Yudea dan Samaria. Ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ingat gak Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria. Ya di Kisah Rasul 8 ini terjadi, mereka menyebar sampai Yudea dan Samaria. Ujung buminya belum, baru sampai di wilayah Yudea dan Samaria. Ya. Ada tantangan, ada kesulitan. Tetapi justru tantangan itu menjadi pemicu penyebaran jemaat kemana-mana. Dan di sini yang unik, kalau sebelum-sebelumnya tadi dikatakan banyak tanda mukjizat terjadi. Injil diberitakan oleh siapa? Masih para rasul yang bergerak. Sekarang ketika mereka tersebar, dikatakan para rasulnya di mana? Masih di Yerusalem loh. Ya kan? Di ayat 1 tadi kan dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Jadi rasul-rasul enggak tersebar, masih di Yerusalem. Lah mereka yang tersebar itu siapa berarti? Jemaat. Murid-murid Kristus yang lain, murid-muridnya para rasul. Mereka menjelajah negeri dan memberitakan Injil.
Saudara, kalau kita hidup, ya, kita menjadi gereja yang hidup, yang memberitakan Injil, bukan hamba-hamba Tuhan saja, bukan penginjil-penginjil saja, tetapi semua saudara memberitakan Injil. Saudara, saudara itu adalah utusan-utusan Injil di kota ini, di seluruh kota Malang. Saudaralah penginjil-penginjil. Camkan ini dalam hati. Kalau kita mau hidup seperti hidupnya gereja yang dikehendaki Tuhan, yang tercatat di dalam Alkitab. Bilang, aku pemberita Injil. Amin. Mau bilang gitu? Berani bilang, aku pemberita Injil. Bilang yang lain, kamu pemberita Injil. Amin. Jangan hanya jadi slogan kosong. Kita sudah dengar ini berminggu-minggu. Tapi sudah berjalan belum? Saya tahu ada yang sudah. Ada yang sudah mulai melangkah. Tapi juga ada yang belum. Ayo semuanya. Ayo melangkah. Ya. Yang sudah mulai melangkah melayani, mengalami. Ada berbagai hal terjadi. Tetapi indah. Karena bersama dengan Tuhan ada banyak pertolongan, ada banyak mujizat. Yang sudah melakukan cerita-cerita ya kepada yang lain, yang belum. Supaya tertular kepada yang lain. Nah, kemudian kita melihat Tuhan enggak mau Injil hanya sampai di Yudea dan Samaria. Tuhan maunya sampai ke ujung bumi. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ya? Karena ketika itu murid-murid belum ada yang keluar, para rasul juga masih di Yerusalem saja, Tuhan turun tangan. Ya. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Ini kisah tentang seorang yang terkenal sekali yaitu Saulus. Ya. Iya, Kisah Rasul 9 ayat 15 di situ dikatakan begini ya, firman tentang Paulus ini. Namun firman Tuhan kepadanya, ini kepada Ananias yang diutus Tuhan untuk datang kepada Saulus. Pergilah sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan panggil Saulus. Yang kemudian kita kenal juga dengan nama Paulus. Ya. Tuhan panggil khusus dia untuk menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa. Paulus ketika itu apakah pernah berpikir, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa? Tidak, saudara. Paulus itu orang Farisi. Yang namanya orang Farisi itu tidak akan ingin pergi kemana-mana, saudara. Karena mereka merasa Israel itu rumahnya, Yerusalem itu rumahnya, rumah Allah. Mereka mempertahankan itu mati-matian. Itu orang Farisi. Kita mungkin juga seperti Paulus yang tidak pernah membayangkan, aku akan kemana, aku akan memberitakan Injil begini begitu. Kita mungkin tidak membayangkan. Tetapi Tuhan panggil saudara. Entah kemana saudara akan diutus. Ada yang tetap di Malang, mungkin akan ada yang diutus pergi ke daerah lain. Mungkin ada yang mau ke ujung timur,
Mungkin ada yang mau ke ujung barat, utara, selatan. Tuhan bisa panggil kita setiap saat. Tuhan bisa utus kita. Mari kita bersiap diri. Ya. Kapanpun Tuhan utus kita, kemanapun kita berkata, ya Tuhan aku siap. Dan selain Paulus ada juga Petrus. Sama, Petrus juga, ya walaupun Petrus itu dengar kata-katanya Tuhan Yesus, bahwa Injil harus diberitakan kemana-mana. Tapi ya namanya orang Yahudi itu begitu saudara. Inginnya diam aja di dalam bangsanya sendiri. Petrus juga begitu. Maka Petrus diutus menemui siapa? Ingat? Kornelius. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ya, Petrus berjumpa dengan Kornelius. Dan ayat 44 mencatat bahwa sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat karunia yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya, ini peristiwa yang menggemparkan ketika itu. Karena ada orang yang bukan orang Yahudi menerima Roh Kudus. Wah, gereja gempar. Tapi itulah yang terjadi karena Roh Kudus tidak ingin dibatasi hanya di Israel saja. Injil harus diberitakan kemana-mana. Kita pun demikian saudara. Kalau kita mau melangkah melayani Tuhan, jangan biarkan diri kita itu dibatasi. Sering kita sendiri yang membuat tembok-temboknya. Aduh aku bisanya ngomong itu sama orang ini aja. Gak bisa dengan orang yang lain. Waduh, ketemu orang. Mau kenalan, aduh gak enak. Apalagi ketemu orang yang modelnya lain. Mungkin lagi pergi ke mall, jalan-jalan, ketemu ada orang yang mau beritakan Injil kepada orang seperti ini. Serem. Belum apa-apa kita sudah pasang tembok duluan, ya kan? Jangan membatasi diri, ya. Ini kenyataan yang terjadi. Kita ini orang punya berbagai macam latar belakang etnis masing-masing. Betul? Kulit kita enggak sama. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat di tengah-tengah. Banyak orang di luar sana itu merasa begini, aduh aku yang kulitnya hitam kumpulnya sama yang kulitnya hitam aja. Aku yang kulitnya putih sama yang kulitnya putih saja. Akhirnya membatasi diri, bergaul kok dibatasi. Apalagi memberitakan Injil, waduh lebih terbatas lagi. Saudara, kalau kita mau memberitakan Injil, mulai robohkan tembok-tembok itu. Ya, robohkan. Ayo kita buka hidup kita untuk sebanyak-banyaknya orang. Segala macam orang, apapun latar belakangnya. Seperti apapun dia. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Dan kalau kita lihat kelanjutannya, ya sudah kita lalui bersama ya, kita melihat pola yang selalu ada di mana-mana terjadi ketika ada orang percaya di situ. Ada kesaksian, ada pemuritan.
ada persekutuan, maka ada pertumbuhan. Ini terus terjadi di mana-mana, ya, di Efesus, di Korintus, terus Injil diberitakan kemana-mana. Muncul murid-murid baru, murid menghasilkan murid lagi. Maka muncul ada nama-nama seperti siapa yang diingat? Ada Apolos, ada Priscilla, ya. Muncul terus. Ada nama Dorcas. Ya. Itulah kehidupan gereja bersama dengan Roh Kudus. Ini sudah kita pelajari bersama-sama beberapa waktu. Pertanyaannya, sudahkah ini menjadi kenyataan? Sudah mengambil langkah nyata belum? Maka tantangan saya hari ini buat saudara, ayo ambil langkah. Coba sekarang mulai dipikirkan, ya. Ambil waktu sebentar. Bagaimana caranya aku melangkah? Apa yang mau aku lakukan sekarang? Coba tolah-toleh kanan kiri, lihat-lihat siapa yang ada di sini. Mungkin kepikir, oh aku mau nanti hari Senin aku mau kumpul bersama dengan ini. Nanti aku ajak kumpul, doa bareng. Coba dilihat. Mungkin saudara punya kerinduan saat ini ingin bersaksi kepada seseorang, ingin beritakan Injil kepada seseorang. Cuman kalau sendirian kok, aduh gimana ya kok rasanya sulit kalau sendiri. Coba mulai lihat-lihat di sini ada saudara siapa ya yang mau diajak ya. Wah kayaknya ini bersama dengan si ini, nah berdua atau bertiga bisa ini barengan. Bersaksi kepada satu orang. Nah yuk coba dipikirkan. Supaya firman Tuhan ini jadi kenyataan saudara. Ya. Oke, sudah terpikir? Sudah ada bayangan apa yang mau dilakukan? Yang sudah angkat tangan. Yang sudah. Yang belum angkat tangan. Loh. Garuk-garuk saya. Yang sudah angkat tangan enggak angkat tangan. Yang belum juga enggak angkat tangan. Tengah-tengah antara sudah dan belum. Apa namanya? Ya, ayo. Loh, ini serius. Saya enggak mau khotbah kosong. Ya. Saya enggak ingin firman Tuhan cuman masuk sini, keluar sana. Atau masuk, dipendam, dikubur dalam hati. Enggak pernah jadi kenyataan. Ayo, kita harus mengambil langkah nyata ya. Beneran ini. Dipikirkan. Ya. Dimanapun kita berada, biarlah itu jadi ladang pelayanan kita. Ya, kita punya kehidupan gereja yang sejati, gereja yang hidup. Dan penutup dari kitab Kisah Para Rasul ini luar biasa, saudara. Ya, kita sudah baca minggu lalu, kita ulangi 2 ayat terakhir saja. Ya. Kisah Para Rasul ayat 28 ayat 30 sampai 31 ya. Lukas mengawali kitab Kisah Para Rasul ini yang ditulisnya dengan sebuah misi, perintah untuk memberitakan Injil. Dia tutup dengan 2 ayat ini. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ayat 31 baca sama-sama. Dengan
dan Lukas menulis dengan terus terang dan tanpa rintangan. Tanpa rintangan, masa sih tanpa rintangan? Kalau kita lihat sepanjang kisah para rasul tantangannya banyak, ya kan? Tapi Lukas berkata tanpa rintangan. Apakah Lukas ngelindur? Oh tidak. Ini tulisan yang luar biasa. Tantangan ada, tetapi rintangan tidak ada. Kalau saudara lihat sepanjang kisah para rasul, setiap tantangan yang ada, justru itu menjadi batu lompatan untuk Injil diberitakan lebih jauh. Di mana ada tantangan, justru di situ ada perkembangan pesat. Kalau saudara bersama Roh Kudus melayani, tantangan boleh datang. Enggak usah khawatir. Justru kita akan berbuah di tengah tantangan. Saudara mau mengalaminya? Ayo kita alami sama-sama. Kita kerjakan sama-sama. Kita jadi gereja yang hidup. Amin. Mari kita rame-rame berdoa. Yang sungguh-sungguh mau, yang tadi sudah memikirkan apa yang mau dilakukan, ya, ayo kita sekarang bangkit berdiri dengan semangat kita akan berdoa, berseru kepada Tuhan. Mari, yang mau, ayo bangkit berdiri, semangat. Kita bukan gereja yang loyo, kita bukan gereja yang lemes. Amin. Kita berdoa sama-sama ya. Satu doa kita, supaya kita semua bergerak, melayani Tuhan. Kita semua berbuah, amin. Tes dulu suaranya, tes 1, 2, 3. Oke, siap berseru ya. Kita doa sama-sama ya, 1, 2, 3. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Tuhan, beri kami hati yang mau memberitakan Injil-Mu kepada siapa saja. Beri kami keberanian Tuhan. Tuhan berkati setiap niat yang sudah ada. Tolong supaya tidak hanya menjadi niat tapi jadi kenyataan. Jadi langkah nyata. Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong supaya setiap pemberitaan kami sungguh-sungguh membuahkan hasil. Engkau bekerja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami akan mengalami hidup seperti gereja mula-mula yang Kau kehendaki, kehidupan orang percaya yang sejati. Kami menjadi gereja yang hidup, yang berbuah. Tidak ada lagi yang hanya berdiam diri. Kami semua melangkah nyata, melayani Tuhan. Dan kami akan bersukacita bersama di ladang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit.
Mari kita siapkan hati kita akan berdoa syafaat bersama. Yang pertama untuk misionari ERC, dimanapun mereka berada, biarlah visi daripada ERC mengalirkan air hidup kemana-mana terjadi dalam kehidupan mereka. Nanti kita akan dipimpin Kak Sarah. Dan yang kedua, kita berdoa bersama untuk gereja-gereja Tuhan supaya bangkit memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Kak Heni. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh diteguhkan melalui firman-Mu. Untuk kami boleh menjadi gereja yang bermisi, kami boleh menjadi gereja yang bergerak, kami boleh menjadi gereja yang hidup. Bapa, saat ini kami membawa para misionari yang telah Engkau kirim dari tempat ini kemanapun mereka berada. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap tenaga misionari ini. Kiranya Engkau Tuhan meneguhkan setiap pelayanan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah roh Tuhan itu terus bekerja melalui mereka. Biarlah visi Tuhan yang telah Tuhan tanamkan dari tempat ini, mereka boleh mengalir bersama Roh Kudus dan mengalirkan air hidup itu kemana-mana. Dimanapun mereka melangkah, biarlah sekeliling mereka boleh dihidupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menaungi mereka, memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan bila Injil kebenaran Allah itu boleh terus diberitakan, dan Tuhan meneguhkan setiap pelayanan mereka dengan tanda-tanda dan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, biarlah Engkau memperlengkapi setiap gerejamu dengan Roh-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi setiap gereja-Mu ya Bapa. Karena kami percaya tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Kami percaya dengan kuasa dari Roh Kudus, maka setiap gereja-gereja akan bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa oleh Roh Kudus, gereja-gereja akan mewartakan kebenaran firman Allah. Dengan kuasa Roh Kudus, mujizat akan terjadi. Dan dengan kuasa Roh Kudus pun Tuhan, kami percaya Injil kemerdekaan itu akan ada, terdengar, dan setiap orang yang mendengar pasti akan percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan tercurah dan kebangkitan gereja-gereja akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan gereja-gereja Tuhan bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan menyala-nyala di dalam Roh, dan gereja-gereja Tuhan akan melangkah di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan diri untuk membawa persembahan kita. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh semakin diteguhkan untuk menjadi gereja yang hidup. Biarlah dimanapun kami berada, dimanapun kami boleh berdiri, nama Yesus dikumandangkan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberi, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari
saudara-saudara, ada 3 hal yang akan disampaikan dalam pengumuman hari ini. Yang pertama, pastinya kita sudah mendengar lagu-lagu Natal yang sudah diputar ya, di mal-mal, di mana-mana. Natal sudah dekat saudara, Natal sudah dekat. Minggu depan kita sudah mulai memasuki masa Adventus dan juga minggu depan, minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan yang kedua, kami panitia Natal masih terus menggalang dana melalui paket makanan yang sudah kita lihat ya di grup-grup WA. Nanti menu-menu makanan itu akan di-share di dalam grup WA. Nanti kita bersama-sama kita share, kita mencari dana Natal bersama. Siap saudara? Siap. Yang ketiga, bagi jemaat yang rindu untuk terlibat dalam pendanaan Natal, silakan mengambil amplop dana Natal yang seperti ini di belakang. Kita bersama-sama mempersiapkan diri, kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita bersama-sama bersuka cita dalam Natal nanti tanggal 24 dan 25 Desember. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga mengundang saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, kami akan doakan bersama. Selamat ulang tahun. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara kami, yaitu usia yang baru. Tuhan, kami berdoa buat mereka semua, kiranya Tuhan lebih lagi menyatakan diri atas mereka, dan biarlah Roh Kudus memenuhkan hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi pewarta-pewarta Injil Kerajaan Allah kepada siapapun. Tuhan, karuniakan juga kekuatan, kesehatan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih, kiranya juga Engkau memberkati saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan hadir di dalam hidup rumah tangganya, memberkati seluruh anggota keluarga dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu Tuhan. Maka Bapa, kiranya Engkau memberkati kami sekalian yang ada di tempat ini.
Kau berkati anak-anak-Mu. Biar sungguh mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kau berkati Tuhan, semua akan berbuah. Tidak ada halangan apapun yang mampu merintangi karena ada kuasa-Mu. Roh Kudus Engkau menyertai. Maka Engkau berikan sukacita yang besar. Sukacita melayani Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Air hidup yang kekal mengalir. Air hidup